melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan doa dulu dipimpin oleh ketua kelas ya. Untuk itu kepada ketua kelas 11 KGSP 2 saya beri amanat untuk memimpin berdoa bersama. Silakan. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sikap barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya coba cek dulu kerapihan Anda masing-masing sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Dan saya akan mengabsen Anda semuanya hari ini ya. Mengabsen dulu untuk siswa 11 KGSP 2 ya. Yang pertama Adrian Maulana. Hadir. 19 Muhammad Taufik. 20 Muhammad Aula. 21 Muhammad Rifandi. Hadir. Pengenalan dulu ya. Nah, nanti saya di awal pembelajaran saya ingin mengenalkan dulu ya aplikasi. Tetapi sebelumnya saya mau nanya, Anda pernah tidak belajar menggambar menggunakan pensil, kertas? Sering. Ya. Hari ini masih sangat sering. Ya. Masih sering Anda lakukan? Bagaimana rasanya? Kayak di gambar ini? Seru. Ekspresikan. Seru. Lebih menantang. Kira-kira ekspresinya apa? Bibir ke bawah atau bibir ke atas? Ke Rata itu gimana? Biasa aja. Oh, udah itu gambar asal ya. Oke. Oh, susah. Jadi gimana dalam segi waktunya? Lama. Terus dalam segi kerapihannya kayak gimana? Ada orangnya ya. Oke. Nah, saya akan menentukan lagi sekarang gambar yang selanjutnya misalnya sekarang. Ini gimana nih sekarang? Binomo. Binomo, yang ini. Ya. Binomo itu apa itu? Terlihat informasi ya. Ini apa ini? Trading. Laptop. Ini? Orangnya apa? Manusia. Perempuan apa lagi? Perempuan yang bekerja ya? Di depan laptop. Menurut Anda bekerja di depan laptop ini sudah sebuah kebiasaan atau suatu hal yang istimewa sekarang? Suatu hal yang sudah biasa. Nah, sekarang saya tambahkan nih. Sekarang pakai HP. Ada apa ini? Trading. Orang lagi ngapain tuh berarti? Judi. No ya. Jangan soalnya dianggap judi ya. Kalau judi apa? BI, Bursa Efek Indonesia itu tidak ada yang seperti ini. Oh ya. Saham. Menanam saham. Saham ya. Investasi. Saham. Jadi apa yang dilakukan orang dalam saham ini? Dalam apa ya? Cari uang. Bisnis atau Kerja. Kerja menggunakan HP. Hari ini dilakukan tidak? Ya. Dilakukan ya. Maka dari itu kalau misalnya kita kaitkan dengan yang sebelumnya ini kayak gimana nih bandingannya? Lebih bumilan. Kerja sama sekarang gimana?
canggih. Di modern. Harusnya lebih modern ya. Ya, Sudah harus lebih modern ya. Harus lebih mempermudah siapa? Konsumen. Iya. Generasinya selanjutnya. Ya. Oke, saya tadi dulu. Oke ya. Nah sekarang saya ingin menerangkan kepada Anda ya aplikasi Moblo. Aplikasi gratis termudah untuk DIY. DIY itu biasanya furniture ya. DIY. Ya, ya. DIY. Di apa? DIY. Ya. Istilah DIY. DIY furniture. Jadi ini aplikasi Moblo bisa menggambar dalam bentuk 3D dan menghiasi internet Anda dengan augmented reality. Ya. Ini aplikasi seperti ini logonya nih. Ya. Aplikasinya seperti ini. Saya lanjut. Nah, aplikasi ini nanti akan menggambar di dalam sebuah halaman gitu ya, pendesainan seperti ini. Nanti di sini dia bisa memunculkan 2 dimensi plan dan 3D model. Yang ditunjukkan di sini adalah 3D model. Oke ya. Mohon maaf ini saya ada ini saya hapus dulu ya sebentar ya. Iya. Oke. Nah, saya lanjutkan ini. Nah, menggunakan aplikasi Moblo ini, dia sudah dilengkapi dengan fitur finishingnya. Warnanya apa menggunakannya? Ya, misalnya Anda yang menggunakan gelas, ya, gelas yang kayak film-film gitu, kaca film gitu ya, lebih ke silver kayak gitu, dan yang keemas-emasan ada ya. Pernah lihat kaca yang emas tampilannya? Ada. Misalnya rumah itu juga pakai yang di dekat kita di Pahlawan. Rumah siapa itu? Iya, ya. Amin, ya. Amin. Kemudian ini, di sini ada yang namanya finishing untuk kayu. Ada yang menggunakan finishing asli dari kayunya, tinggal di apa? Dipernis saja, gitu ya. Ada yang menggunakan filter kayu jati, ya. Ada yang agak coklatan bentuk kayu jatinya. Berarti itu mengibaratkan kalau warna itu lebih tua gitu ya. Selanjutnya ini. Nah, di sini adalah pengaplikasian 3D furniture-nya. Ya. Ini desain kita yang ada pada handphone. Ini gambarnya tablet ya. Berarti bisa nggak? Bisa. Handphone saja bisa, apalagi tablet. Kan kita sebenarnya turunannya laptop dulu, tablet, handphone, ya, dalam desain. Nah, ini desainnya seperti ini. Kemudian bagaimana kita membuatnya pada reality-nya, augmented reality-nya? Kenapa sih dibikin augmented reality? Ada yang bisa jawab? Coba. Agar bisa dipaskan dengan kondisi ruangan. Oke, siapa namanya? Nova. Oke, bagus Nova. Jadi augmented reality itu mengibaratkan gitu ya. Apa yang kita buat itu nanti pas di suatu ruangan. Panjangnya, tingginya, lebarnya gitu ya. Pas, tidak nabrak-nabrak dengan furniture yang lain. Kursi misalnya. Terus ada TV misalnya gitu ya di dalam ruangan kita gitu. Nah, selanjutnya apa yang bisa dibuat di Moblo ini? Ini rak TV, ya. Ini apa ini? Saungan. Balik. Boleh. Tempat ayam Pak. Tempat ayam boleh. Ayam apa boleh. Boleh. Jadi semuanya Anda bisa apa? Bisa mendesain langsung tempelin di suatu ruangan. Oh ini bisa nih. Pernah main Pokemon Go nggak? Nah, kalau pernah pasti udah sangat apa sih
pasti mengenal sekali augmented reality lah, ya. Nah, satu lagi nih, apa nih? Kayak kitchen set gitu ya. Nah, inilah apa yang bisa dibuat oleh Moblo, ya. Lanjut. Moblo juga dapat memodelkan semua jenis objek 3D, mulai dari mainan kayu sederhana hingga volume dapur 3D, ya. Yang saya bilang tadi, dari mainan sampai ke kitchen set bisa diterapkan. Selanjutnya, ini masih sama ya tadi yang augmented reality. Selanjutnya sekarang silakan untuk semuanya di sini menginstal aplikasi Moblonya, ya, di HP masing-masing. Oke ya, sudah sampai install ya ini ya. Sudah menginstal aplikasi di Play Store, nanti dia muncul. Oke. Ini 20 GB. Nah, Anda juga bisa men-scan barcode untuk link download aplikasinya di sini, ya. Kemudian untuk link download materi yang saya sampaikan tadi ini ada di sini. Barcode yang kedua dan link download YouTube untuk bagaimana nanti ketika saya akan mengajarkan lebih detailnya ada di YouTube, ya. Oke, silakan bagi yang ingin difoto dulu, nanti bisa di scan kan di HP kamu. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, saya pengen Anda sekarang berkelompok, ya. Berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Apakah masih ada yang tidak sesuai kelompoknya di sini? Oke. Saya ingin cek dulu ya. Kelompok 1, acukan tangan semuanya, sebelah mana? Oke. Ya, acukan agak lama ya. Ya, yang lama. Oke. Acukan tangan. Kelompok 2, yang mana? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih. Kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Terima kasih. Kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5? Oke, siap. Kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Siap. Kelompok 6. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5. Oke. Oke. Sudah ya? Sudah berkelompok ya? Ya. Oke. Kalau sudah, saya akan berlanjut ke slide selanjutnya. Sebelumnya ada yang mau menyampaikan pertanyaan untuk presentasi yang pertama? Boleh? Berdiri. Ya. Soal Moblo tadi, untuk aplikasi Moblo itu apakah udah ada impact yang dihasilkan dari aplikasi Moblo untuk membuat fitur atau desain fitur? Ya, terima kasih. Terima kasih saudara Noval ya. Oke. Saya akan langsung jawab. Impact dari aplikasi Moblo ini dalam pendesainan furniture ya. Manfaat atau impact dari penggunaan aplikasi Moblo ini yang pertama memudahkan kita dalam penggambaran ya. Anda bisa menggambar dimanapun tepatnya tanpa harus menggunakan meja, tanpa harus menggunakan pensil, ya, kertas. Anda sudah bisa menggambar pada sebuah handphone. Yang pertama itu. Yang kedua, aplikasi Moblo ini dia menghasilkan tampak dari 2 dimensi, 3 dimensi, ya. Kemudian menghasilkan augmented
functionality. Yang kedua itu. Yang ketiga, aplikasi Moblo ini sudah disertai dengan cutting list. Jadi Anda akan memotong sebuah bahan itu sudah dibekali itu potongannya berapa? Misalnya panjangnya 20 cm, lebarnya 10 cm. Aplikasi Moblo itu sudah berbunyi seperti itu. Dan dia bisa menunjukkan benda mana sih, bagian mana yang dimensinya yang diharapkan gitu. Ya. Itu yang kita bisa manfaatkan dari aplikasi Moblo ini. Ya, jelas ya untuk yang lain juga. Oke, Nova, cukup. Saya akan beralih kepada slide saya yang kedua. Ya. Slide saya yang kedua ini kita mengenal bagaimana cara menggunakan aplikasi Moblo ini. Saya akan mengkonfirmasi dulu. Apakah sudah ada yang bisa menggunakannya di sini? Sedikit-sedikit? Belum. Oke, berarti hari ini Anda harus ikuti tutorial saya bagaimana cara penggunaan aplikasi Moblo. Ya. Oke. Saya berganti dengan slide yang lain. Saya berpesan. Ini adalah slide saya kedua mengenai aplikasi Moblo ya. Saya di sini sedang akan mendesain ya. Desainnya sih kotak P3K ya, saya kasih bocorannya nanti. Desain kotak P3K. Tetapi sebelum Anda mendesain itu Anda harus tahu dulu aplikasinya bagaimana sih cara menggunakannya, seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan slide selanjutnya. Ya, ini link materinya saya masih serahkan, barangkali ada yang mau lebih jelasnya nanti bisa dibuka. Anda bisa memanfaatkan teman sebelahnya untuk membuka materinya, teman sebelahnya yang mengotak-atik atau yang melakukan fungsi ya di aplikasi Moblo gitu ya, memencet tombol di aplikasi Moblo ya. Lanjut. Nah, yang pertama kita buka aplikasi Moblo-nya di Anda masing-masing ya. Sampai muncul Moblo, ada create your first object. Ya, create your first object. Nanti Anda pilih. Di sini ada banyak ya. Ada template yang sudah disediakan. Ada next step. Itu mungkin kalau bahasa Inggris itu artinya lemari kecil ya. Kemudian ini wood toy, permainan kayu gitu ya. Kemudian ini desk, meja, ya. Ada di sana. Apakah sama dengan apa yang ada di HP Anda? Sama. Oke, sama. Terima kasih ya. Selanjutnya Anda menuju kepada let's begin. Kita pakai yang kosong saja dulu, karena kita masih belajar. Let's begin. Sudah? Oke, kalau sudah, untuk pertama kali Anda tentukan dulu namanya. Boleh saja lah, karena ini nanti kotak P3K yang akan kita gunakan. Ketikkan kotak P3K. Ya. Kemudian nomor 3, pilih dimensi yang digunakan. Kita menggunakan dimensinya pada bentuk milimeter. Ya, milimeter. Sudah? Oke. Lanjut ke let's go. Go. Pencet let's go.
Sudah? Nah. Oke. Lanjut. Sekarang kita mulai terhadap assembly atau pembuatannya, ya. Sudah seperti ini assembly? Nah, ini Anda bisa merubah handphone Anda menjadi landscape. Silakan gunakan landscape saja, karena kalau sudah portrait itu agak sempit gitu ya. Jadi silakan dibikin landscape HP Anda. Dibikin landscape HP Anda. Sudah? Bikin landscape? Ya. Nah, sekarang Anda coba-coba untuk cube ya. Coba pencet cube. Pencet cube ya. Pencet cube. Udah? Nah, bagus. Pencet cube. Nah, seperti itu ya. Oke. Coba sekarang mainin scroll-scrollnya. Anda bisa menggunakan satu tangan untuk melihat tampak dari kiri kanan. Kalau Anda menggunakan dua jari itu untuk zoom in dan zoom out, ya. Silakan dicoba-coba dulu untuk mengatur ininya, apa tampilannya, ya. Oke, sudah bikin cube ya, atau kubus. Saya lanjutkan lagi. Sekarang muncul objek ya, ini ya. Betul, muncul objek. Nah, muncul objek berbentuk kubus. Di sini yang lagi aktif adalah ukuran, ya, ukuran yang diatur. Ada warna hijau, ada warna biru, ada warna merah. Ini tergantung dari settingan di sininya, ya. Jadi kalau ini settingan yang pertama ini di sini, yang di ini, ya, settingan ukuran. Kalau yang ini saya lanjut. Nah, kayak ini ya, settingan ukuran seperti ini. Settingan ukuran bisa? Oke. Boleh dicoba-coba diganti-ganti ukurannya misalnya dari 200 mau jadi 100, boleh. Ya? 1000. Boleh. Asal layarnya masih kelihatan, ya. Oke, ini untuk yang mengatur apa? Dimensi, ya. Selanjutnya, ini adalah yang mengatur posisi. Posisinya boleh lihat ke depan semuanya? Oke. Anda bisa mengatur dengan memencet panahnya ini. Bisa ke atas, ini bisa ke depan ke belakang, ini kanan ke samping. Ya. Yang ini ke atas, yang ini depan belakang, ini ke samping kanan, samping kiri. Ya. Dengan mengaktifkan yang arah di sini. Aktifkan dulu yang arah, baru bisa memindah-pindahkan posisinya. Ya. Seperti itu? Ya. Oke, lanjut ya. Sudah bisa? Sudah. Cek dulu. Mana cek? Belajar memutar kubus tersebut, ya. Silakan atur di bagian yang ada panah berguling ini. Ya. Atur dulu, pencet dulu ini, baru menyesuaikan ini. Baru mencet yang di dalam sini. Silakan dicoba langsung di HP Anda masing-masing, ya. Saya akan cek lagi untuk nomor 5, ya. Ya, diputar 90 derajat. Bikin 90. Ah, sip. Sekarang yang merah diputar 90 derajat. Nah,
Yang biru sekarang bisa nggak? Oke. Sip, ya bisa ya. Oke, bisa semuanya. Ya, itu ya. Kubus, ya. Mengedit kubus itu kita bisa lakukan misalnya gini. Kan di dalam sebuah konstruksi itu ada ambang atas, ambang bawah, ambang samping, kiri, ambang samping kan? Nah, misalnya Anda mau ganti nama cube ini, ya di sini, Anda tinggal klik dulu objeknya, select dulu objeknya, kemudian rename. Coba sekarang ganti ambang atas, ya. Ambang atas, nanti seperti ini jadinya. Cube-nya yang tadi di rename, cube-nya di rename. Ambang atas sudah. Ganti namanya jadi ambang atas, Pak. Oh iya. Ya, udah benar ya. Oke, udah ya. Udah bisa ya membuat apanya? Ambang atas. Strukturnya menjadi nama ya. Yang tadi cube bawahnya diganti menjadi ambang atas. Oke, sekarang saya ingin Anda membuat objek seperti ini. Ukurannya selembar multiplex dengan ukuran 2440 kali 1220 kali 15 mm. 2440 kali 1220 15 mm. 15 itu adalah ketebalan. Yang 1220 itu lebar. Yang 2440 itu panjang. Ya, seperti ini diatur. Nanti muncul seperti ini. Silakan dibuat masing-masing kelompok. Jadi ulang lagi pertama. Enggak, ini aja, samping aja. Berapa Pak? Ukurannya 2440 kali 1220 kali 15. Ini ya diedit ya. Ini diedit ya. Ya. Udah Pak. Udah. Udah. Coba saya mau lihat. Ya. Berapa ya beres Pak? Nah, bagus, pintar kan. Basicnya Ini, Pak. udah ya. Mana? Jadi baik. Jadi suara. Ya, multiplex ya. Sip. Oke, sip. Dari sini sudah bisa semuanya ya? Ini pengantar. Silakan masuk kepada LKPD-nya, lembar kerja penilaian diri. Ya. Anda bisa mengaksesnya di link yang tadi saya bagikan, dan saya akan membagikan ininya LKPD untuk Anda bisa kerjakan sesuai dengan yang ada di LKPD. Ya, jadi di LKPD ini sudah mengarahkan Anda untuk membuat sebuah kotak P3K. Ya. Nanti setelah itu akan saya bimbing kelompok per kelompok ya. Saya akan bagikan dulu LKPD-nya. Oke. Kita bisa mulai ya, langsung di LKPD Anda di halaman yang pertama. Silakan dicoba ya sampai begitu. Oke ya, saya lakukan dulu terhadap LKPD kita ya. LKPD kita tolong dilihat dulu. Di sana ada tugas nih.
buatlah kelompok diskusi. Sudah ya, 4 sampai 6 orang ya. Nah, bacalah sumber belajar yaitu bahan aja. Sumber YouTube tadi udah saya tampilkan di RKPD, ada sumbernya ya. Barcode-nya sudah ada. Yang ketiga, carilah informasi terkait dengan tema pembelajaran yang sedang dilaksanakan ya. Jadi tema kita sekarang adalah membuat kotak P3K. Kotak P3K itu untuk apa sih? Gitu ya informasinya. Diperuntukkan untuk apa? Ya. Fungsinya untuk apa? Terbuat dari apa misalnya gitu. Terbuat dari apa saja mungkin bisa gitu ya. Ya. Nah, di sini ada latihan soal individunya juga ada. Jadi latihannya ada dikerjakan mandiri sendiri-sendiri ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok ini akan mempresentasikan hasil pembuatan kotak P3K-nya. Ya, minggu depan Anda akan presentasi. Ya. Siapkan gambarnya yang telah dibuat. Apakah semuanya sudah selesai gambarnya? Belum ya? Belum sampai selesai ya? Itunya belum bisa ya? Ya. Nanti itu saya PR-kan. Saya kasih tugas itu untuk di rumah supaya daun pintunya muncul bagaimana. Teman Anda sudah ada yang bisa ya, tanpa harus membeli presensinya ya. Nanti itu tolong dipresentasikan juga bagaimana caranya, karena kita masih tahap belajar. Nah, diskusikan ya tugas kelompoknya. Diskusikan. Apa yang sulit minta kasih masukan ke teman kelompoknya. Nanti susunan laporannya dijadikan bahan presentasi. Ya, dari tahapan-tahapannya mohon untuk dibuat dalam presentasi. Dari misalnya gini, Anda akan membuat kotak desain P3K. Perhatikan dulu ke depan. Kita akan membahas nanti bagaimana kita melakukan presentasi. Misalnya nanti presentasi awal adalah judul ya, desain kotak P3K. Slide kedua mungkin latar belakang mulai membuat gambar kotak P3K itu apa dibutuhkan ketika ada kecelakaan kerja misalnya gitu ya, obat-obatan gitu ya. Terus ada yang lagi haid, bisa kan menyimpan ini softtek gitu. Kotak P3K ada, bisa menyimpan ini tabung oksigen, bisa tidak? Nah, bisa seperti itu. Kemudian tujuannya adalah ya salah satunya adalah menyediakan obat-obatan ya. Yang kedua apa? 400 kali 120. Yang kedua ya melengkapi persyaratan ruang kelas yang aman gitu, yang siap dalam kegiatan apapun itu. Dan selanjutnya Anda bisa cari tujuannya. Kemudian Anda terjemahkan langkah-langkahnya menggambar. Ya, kemudian masuk ke dalam tampilan-tampilan Anda. Ya. Nanti hasil kerja ditampilkan di depan. Ya, masing-masing kelompok persiapan ini harus dikerjakan minggu depan. Ya. Oke, selanjutnya nanti penilaian hasil LKPD Anda yang kerjakan ya. Sebelumnya saya ingin Anda masuk ke dalam salah satu menu modul yang harus Anda tahu, yaitu di bagian kanan atas gitu ya. Ada yang namanya cutting list. Saya tidak sempat memberikan cutting list di sini, kelupaan ya. Silakan di bagian kanan atas
salah satu siapa ya? Di sini. Nah, bagian atas ya. Oke, nah ini ada kan ini kayak daftar list gitu. Gimana Pak? Yang ini nih tombol ini, yang ini. Ya Pak. Ya, ini kalau Anda pencet nanti dia muncul cutting listnya. Enaknya seperti itu belum? Coba pencet. Muncul nggak? Tampak atas, tampak samping. Nah, enak kan? Udah gambarnya jadi kayak gitu. Oke, sekarang saya mau nanya. Cutting list bermanfaat tidak? Sangat bermanfaat. Kalau Anda mau bikin bahan gimana caranya? Ya, tinggal mengacu pada itu udah tinggal lukis di multiplex beres. Ya. Ada sudah muncul? Ada. Coba jelaskan salah satu orang, satu kelompok yang mewakili satu kelompok. Dari belakang kelompok 3 boleh. Kelompok 3. Gimana jelaskan yang tadi saya tunjukkan ini? Informasi apa aja? Sok berdiri yang menjelaskan. Jelasin yang tadi cutting list. Berdiri. Yang bagian-bagian Pak. Iya, informasi apa aja dari situ? Oh ada tampaknya kayak tampak atas, tampak depan, tampak belakangnya. Terus di bawahnya ada part-partnya kayak bagian-bagiannya ada apa aja. Iya. Yang dipakainya ada apa aja sama ukurannya. Misalnya balok pertama ukurannya 400, 100 kali 120 kali 15. Terus balok keduanya 300 kali 120 kali 15. Oke Pak. Ya. Gimana? Datanya lengkap, rinci. Rinci ya. Yang kita butuhkan itu ya kalau kita mau bikin barangnya. Ya. Produk itu ya. Oke. Kelompok 6 sudah bisa. Yang tadi titik 3. Daftar cutting list. Nah, full. Sip, nah. Oke. Iya. Nah, Yang tambah keluar. Sebelum kita akan mengakhirinya, mohon membuat sebuah kesimpulan sementara dari kegiatan penggambaran hari ini ya. Silakan dilakukan dengan berdiskusi antar kelompok. Minimal 3 poin ya. Saya ingin mendengarkan masing-masing dari kelompok-kelompok di sini untuk menyampaikan 3 poin kesimpulan apapun itu dari pembelajaran hari ini yang kita lakukan. Ya, silakan. Saya kasih waktu cukup 5 menit. Ditulis di kertas. Salah satu saja. Tapi dari hasil diskusi, ya. Minimal 3 poin. Oke ya. Sambil mendengarkan, saya mohon kelompok 4 ya berdiri, salah satu orang menyampaikan hasil kesimpulan diskusi untuk pembelajaran ini. Silakan. Nomor 2 itu Ngobrol itu cocok untuk mendesain 3D maupun dua dimensi, dan aplikasinya juga mudah didapat karena gratis. Yang ketiga, tidak perlu diakses dengan internet. Oke. Terima kasih kepada rekan Apida ya, rekan Apida dari kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya dari kelompok 6. Oke, kelompok 6 silakan kelompok 6. Ya, silakan.
dapat dengan aplikasi Moblo ini kita jadi tahu bahwa di era modern seperti ini tidak sulit untuk membuat rancangan furnitur Pak. Jadi bisa di HP, nggak harus digambar. Yang kedua, bisa merealisasikan furnitur yang kita buat. Jadi kita bayangkan dulu ini gimana, jadi langsung kita buat udah ada bayangan gitu Pak. Langsung tiga, praktis dan bisa digunakan di mana saja. Jadi mau ngapain aja kalau gabut bisa sambil buat-buat itu Pak. Oh Ya, iya Pak gitu. Oke. Bagus ya. Lanjutkan ya, bagus ya. Lanjutkan ke gabutannya. Selanjutnya siapa? Ayo Pak. Ini kelompok. Dua. Nah, sini dulu dah. Silakan. Silakan. Pertama yang bisa kita dapatkan adalah mendapatkan ilmu baru tentang pembuatan desain furniture. Jadi yang asalnya dulu mah kalau bikin desain harus digambar, sekarang bisa online, jadi gak kotor lagi si kertasnya dan lebih modern juga. Yang kedua ada fiturnya juga, kan bisa mengubah dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Itu sangat mempermudah supaya nanti kita kalau mau pesan ke tukangnya juga sudah tahu ukuran-ukurannya dan bentuk sebelumnya, prototipenya juga sudah ketahuan. Yang ketiga, fitur-fitur di aplikasi Moblo ini gampang dipelajari. Jadi kita mau buat apa, fitur itu ada. Jadi Pak. Ya. Siap. Kita apa? Ya. Oke. Lanjutnya. Kelompok 5. Kelompok 1 dulu deh. Ya, kelompok 1 dulu. Silakan, kelompok 1. Untuk supaya handphone ini cukup mudah Pak, tapi tidak bisa digunakan di HP yang lamnya kecil dan kekurangannya adalah hanya bisa menambahkan berapa part, kalau mau lebih ya harus premium. Tapi bisa di-crack ya? Ya bisa. Oh iya, udah. Ya, kita punya pen berarti ya. Oke. Silakan kelompok. 2 Pak. 5 ya. 5. Silakan 5. Untuk aplikasi Moblo ini benar-benar bagus ya, apalagi bagi untuk pembuat furnitur atau pendesain furnitur. Tapi untuk poin keduanya itu agak jarang gitu Pak, agak jarang kita dengar. Jadi mungkin bisa lebih diekspos lagi, dan diperkenalkan lagi karena konsepnya benar-benar konsep sketch up tapi di HP gitu. Iya. Jadi bisa di mana aja, bisa membuat sesuatu kapan aja dan bisa berkreasi kapan saja. Oke, terima kasih. Nama Bapak dan Dua, silakan kelompok 2. Yang pertama, aplikasi Moblo adalah contoh dari kemajuan teknologi. Buat dari sistemnya sama cara pengerjaannya yang awalnya dari tertulis atau menggambar manual, sekarang jadi ada teknologi handphone sama di alat lainnya. Yang kedua, fitur-fiturnya juga agak praktis dan mudah dimengerti. Yang ketiga cuman waktu rotasinya Pak, rotasi jaraknya suka susah Pak. Rotasi jaraknya ya, itu perlu suka dilatih ya. sesuai Pak. Iya. Ya. Ayo bertahan. Oke, terima kasih semuanya. Ya, jadi memang ada beberapa poin memang ya saya petik dari Anda. Tiga poin tadi ini bisa mengisi kegabutan Anda. Ya, yang pertama itu paling menarik itu karena kita kebanyakan kan ya main HP kan. HP-nya untuk apa nih? Game aja ya. Saya pengen ada beberapa waktu yang bisa mengalahkan YouTube. Ngegame Anda itu di waktu ngegame Anda. Coba mendesain, merancang dan menjadi apa ini? Itu yang pertama. Saya pengen memberikan waktu menggantikan main game Anda. Salah satunya ini yang bermanfaat ya. Kemudian yang kedua, tadi ada kelemahan, tetapi kita bisa menemukannya bersama-sama. Tadi ada teman Anda yang bisa melewati
batasan lisensi itu. Kemarin saya harus beli, tetapi teman Anda gratis. Nah, itu salah satu penemuan hari ini yang sangat sangat berharga itu. Jadi Anda bisa membuat pembelajaran sendiri tanpa dibatasi dengan planning yang B tadi, menggunakan crack gitu ya. Coba nanti di-share ya, tolong kelompok 1 ya. Di-share ya ke teman-teman bagaimana cara membuatnya ya. Sehingga akan lebih, itu akan jadi PR. Itu akan jadi PR di depan ya. Anda. Yang ketiga, yang memang tadi RAM-nya kecil kayak gitu ya, memang makanya pilihlah dalam mendownload sebuah aplikasi ya, pilihlah, jangan semua aplikasi di-download ya, apalagi Mobile Legend. Mobile Legend kalau bisa nomor 2 dulu, baru itu dulu ya, Mobile dulu ya, hapus dulu Mobile ya, Mobile Legend. Mobile Legend ya, Mobile Legend. Ya, itu ya. Semoga hari ini apa yang kesulitan Anda dapatkan dari penggambaran di masa yang lalu menggunakan manual, Anda bisa mengatasinya pada saat ini ya. Karena ini sudah sangat easy to use untuk menggunakannya. Ya, terima kasih yang telah memberikan masukan ya, supportnya untuk pembelajaran Moblo ini. Banyak hal baru yang saya temukan juga dari Anda, ternyata Anda lebih luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Untuk itu, ini akhir dari pertemuan saya di pertemuan pertama ya. Kita ada 2 pertemuan. Nanti pertemuan kedua nanti ada presentasi. Ya, jadi persiapan presentasinya di minggu depan di hari Rabu jam 9. Ya. Dari hari Rabu jam 9. Mohon untuk dipersiapkan. Saya mohon untuk kelas ini, karena kelas ini adalah salah satu kelas yang terpilih. Dari awal saya ngajar di sini terus ya, supervisi ini terus. Ini juga ini lagi. Ada itu emang the best. Ada sudah. Jadi Anda harus semangat sampai pertemuan kedua selesai. LKPD dikerjakan. Oke? Oke. Tiada gading yang tak retak. Ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya punya salah, perkataan yang tidak pantas juga terucap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Silakan tadi dimulai dari berdoa oleh ketua kelas, sekarang awal juga oleh ketua kelas karena Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, saya akan mengabsen dulu ya. Saya akan mengabsen dulu kehadiran Anda semuanya di sini. Adrian hadir. Oke. Albi hadir, Pak. Oke, hadir.
Sana. Oke. Terima kasih ya sudah hadir pada pertemuan kali ini. Ya, karena ini musimnya lagi musim hujan dan hujannya itu sehari bisa 3 kali, saya mohon Anda untuk menjaga kesehatan ya. Kalau yang pakai motor, gunakan jas hujan. Ya, kalau misalnya pulang sekolah itu hujannya biasanya turun. Untuk dipakai jas hujannya walaupun Anda dekat, walaupun Anda apalagi jauh ya, Anda harus menggunakan jas hujan kalau misalnya kehujanan. Jaga kesehatan karena beberapa hari ini kita masih dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas dan nilai-nilai ya. Nah, seperti rencana kita selanjutnya untuk pertemuan ini adalah presentasi untuk kelompok yang sudah mempraktekkan penggunaan aplikasi Moblo ya. Saya berikan kesempatan, siapa dulu kelompok yang mau presentasi? Berurutan saja. Belakang Pak. Kelompok 5 dulu boleh ya? Kelompok 5 karena sudah kirim hasilnya ke saya. Ya. Kelompok 5 silakan. Mangga kelompok 5 sekelompok untuk ke depan. Saya lihat hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Moblo 3D Furniture, tentang desain kotak P3K. Yang pertama itu Moblo. Moblo itu adalah sebuah aplikasi desain EA, kayak mendesain untuk bangunan-bangunan, interior. Nah, di awalan aplikasi Moblo itu kayak gini gambarnya awalnya. Ada yang pertama itu bisa klik S-Band untuk memulai project. Setelah kedua bisa ketikkan nama proyeknya, kayak kita ini lagi ini kotak P3K. Terus yang ketiga di bawahnya ada pilih dimensi ya. Kita ini sedang ini dimensi yang milimeter. Untuk yang keempat tinggal pencet let's go aja untuk lanjut ke yang keduanya. Yang kedua itu ada membuat bentuk dari konstruksi, dimulai dengan menggunakan bentuk material tuh. Nah, di sini ada logonya. Nah, ada logonya ya. Yang cup ini bisa dipencet aja. Disaranin untuk di landscape biar lebih enak untuk mendesainnya. Terus yang kedua muncul objek berbentuk kubus. Yang ketiga mengatur dimensi kubus. Yang keempat mengedit kubus. Yang kelima membuat objek. ya membuat objek. Yang kelima mengatur material. Lanjut. Ini next. Nah, ini. Oke. Lanjut. Kalau Membuat objek angka vertikal dengan ukuran 400 x 120 x 15 20. untuk langkah pertamanya ya, buat kotak P3K. Oke, lanjut.
buat juga sisi kiri dan sisi kanannya ya. Buat jadi dua objek bisa disalin, diduplikat. Lanjut. Terus di memutar objeknya 90 derajat. Oke. Terus masuk ke masuk ke membuat ambang vertikalnya dengan ukuran 120 kali 15. 2 buah. Buat 2 buah ya. Jadi diduplikat aja. Terus di vertikalin. Yang Ke 7 itu bisa buat ambang vertikalnya lagi. dengan ukuran 300 kali 120 kali 15 dengan buat 2 Dua buah untuk di bawah ini. Yang tengah Yang tengah sama yang di bawah. Yang ke-8 buat lagi ambang vertikalnya Dengan ukuran 120 dikali 270 dikali 15. 15 untuk yang di tengah. Oke, lanjut. Ini buat lagi yang ambang horizontalnya, membuat pemisah horizontal untuk di tengah. 100 kali 15 kali 120 sama 2 buah. 2 buah juga ya. Tuh. Terus lanjut untuk di belakangnya Dengan ukuran 9 kali 400 kali 320 dengan 2 buah bagian belakangnya. dari bagian belakang dan di Terus untuk yang ke daun pintu membuat daun pintu ukuran ada 60 dikali 400 kali 15 dengan 2 buah. dengan 2 buah juga. Buat Terus daun pintu. lanjut lagi membuat daun pintu yang horizontal dengan ukuran Dengan ukuran 60 dikali 203 dikali 15 sama 2 buah. sama 2 buah juga. Dilanjut dengan membuat kacanya, kaca transparan dengan 215 dikali 250 kali 2. Oke, lanjut. Beri Udah warna pada daun pintu. 1. Klik objek. 2. Pada menu sebelah kanan ada menu pewarnaan objek. Untuk yang ketiga, pilih peringkuan. Yang keempat, ulangi fungsi itu untuk objek yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lanjut kelompok selanjutnya. Pak, Pak ya. aku milih Pak. Empat, ayo. Aku milih. Kelompok keempat, silakan untuk kelompok keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri atas saya sendiri Apida. Di sini kami akan menjelaskan ya langkah-langkah atau cara memakai fitur-fitur dasar di dalam aplikasi Moblo 3D ini. Yang pertama yaitu di halaman menu aplikasi Moblo kita dapat melihat menunya yang langkah pertama bisa dilakukan dengan mengeklik let's begin ini. Yang kedua kita bisa menamai project atau furnitur apa yang akan kita buat, dan kita juga bisa memilih dimensi atau ukuran yang akan kita buat. Langkah selanjutnya yaitu ini lihat tinggal dibuat. Langkah yang pertama yaitu membuat bentuk konstruksi, dimulai dengan menggunakan bentuk material cube atau bisa juga dengan silinder sesuai dengan kebutuhan atau furnitur yang kita inginkan. Dan langkah yang kedua juga setelah mengeklik cube kita bisa melihat objek sudah bisa terlihat. Di sini kita bisa mengedit ukuran,
sudut dan ketinggian dari furnitur ini sendiri. Langkah selanjutnya, membuat konstruksi furnitur, mengatur posisi bentuk material cube. Yang pertama, kita bisa mengetik tombol yang di sini untuk mengatur dimensi kubus. mengatur posisi bentuk material cube. Bisa untuk yang terakhir, kita bisa mengedit kubus tersebut. Fitur-fiturnya seperti mengganti nama kubus tersebut atau menghilangkan agar tidak terlalu ribet. Kita bisa juga link untuk menampilkan, duplikat untuk menduplikat, dan delete untuk menghapus layer atau kubus tersebut. Untuk selanjutnya, membuat objek global multi-track dengan ukuran 2440 dikali 1220 dikali 15 mm. Bisa diatur yang ukuran, ketinggian sama lebarnya, diatur aja nanti bisa seperti ini. selanjutnya bisa memindahkan objek seluar multi-track dengan yang kanan. Langkah selanjutnya, kita bisa memindahkan objek seluar multi-track ini ke kiri ke kanan seperti pada gambar di berikut ini. Yang sebelumnya kita dapat melihat dari tampak depan, kita bisa melihatnya dari perspektif yang lain seperti gambar ini. Mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf nih. Ada yang mau tanya nggak? Seorang mewakilkan kelompok untuk ke kelompok berapa ini? 4 ya. Mengenai aplikasi Modo ini, ada yang mau bertanya? Cara downloadnya di mana? Ya, silakan Nopal. Ya, Bapak dulu ya. Selain untuk interior rumah, bisa apa lagi? Selain untuk interior rumah, kita bisa juga menggunakan untuk merancang Interior atau yang lainnya. seperti mungkin termasuk furnitur. Oke. Selanjutnya, ini silakan. Cara downloadnya gimana? Untuk cara downloadnya, aplikasi Mobulo itu salah satu aplikasi gratis ya. Kita bisa mendapatkan aplikasi itu sesuai dari platform download dari gadget kita. Kalau dari Android bisa Play Store, kalau di iOS mungkin Apple Store dan sebagainya. Tapi di dalamnya berbayar kan? Gratis. Ada lagi, satu lagi. Sok, nama. Support buat semua. Support buat semua HP tidak? Tidak semua. Mungkin tidak, tapi ada itu standar buat aplikasi tersebut, kayak misal OS-nya gitu, Android harus dari 5.20 atau dan sebagainya. Thank you. Oke, cukup ya? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan
Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Yes. Nama saya Fadia. Nama saya Lulu. Nama saya Amir Sati. Ya, udah. Apa itu Moblo? Moblo adalah aplikasi Android untuk menghasilkan desain barang atau produk dalam bentuk 2D atau 3D yang cara kerjanya dirancang DIY. Design yourself difasilitasi dengan berbagai material dan style yang sudah disediakan dan fitur pembuat AR augmented reality. Untuk cara memulai aplikasi ini untuk membuat rancangan, pertama-tama setelah membuka aplikasi kalian tap let's begin, kemudian ketik nama judul project yang akan kalian buat, misalnya kotak P3K, pilih dimensi, bisa milimeter, sentimeter, meter, dan lain-lain. Lalu klik let's go. Setelah Oke. klik let's go, membuat bentuk konstruksi dimulai dengan menggunakan bentuk material cube. Contohnya Kotak. ya, muncul bentuk material cube. Muncul objek berbentuk kubus. Kemudian untuk mengatur dimensi bentuk material cube, di sini ada seperti logo kubus persegi. Nah, kalian tag, lalu di sini akan muncul dimensi-dimensi yang tertera, panjang, lebar, tinggi. Mengatur posisi bentuk material cube. Mengatur posisi bentuk material cube. Ini mengatur dimensi kubus itu dengan cara tag dulu logo yang seperti Ya, tadi, itu. rotasi. Ini fungsinya untuk merotasi kubus. Atau membolak-balikan kubus. Ya, Setelah mengatur posisi bentuk material cube, untuk mengedit kubus ada tampilan seperti ini. ada titik 3 di bagian samping kanan. Di ujung Kamu akan muncul beberapa opsi yaitu untuk mengedit kubus. membuat objek selembar multiplex dengan ukuran 2440 x 1220 x 15 mm. Nah, yang langkah selanjutnya memindahkan objek selembar multiplex dengan kiri ke kanan. Membuat objek ambang vertikal dengan ukuran 400 x 120 x 15 dua buah. Itu tiang. Selanjutnya membuat objek ambang vertikal dengan ukuran 300 x 120 x 15 seperti yang ditunjukkan di gambar. Lalu langkah selanjutnya membuat objek ambang vertikal dengan ukuran 120 x 270 x 15 dua buah juga. Membuat objek ambang vertikal dengan ukuran 100 x 15 x 120 dua buah juga. Untuk membuat pemisah horizontal. 11 membuat panel belakang ukuran 9 x 400 x 320 dua buah. Yang selanjutnya membuat daun pintu vertikal ukuran 60 x 400 x 15 dua buah. Membuat daun pintu horizontal untuk ukuran 60 x 203 x 15 sama dua buah. Lalu selanjutnya membuat kaca transparan 215 x 29 295 x 2 dua buah. Untuk memberikan warna pada objek, kalian harus menselect objek yang akan kalian warnai dan akan muncul opsi seperti ini. Nah, di sini kalian tap, lalu di bawahnya akan muncul beberapa warna yang bisa Anda pilih. Saya
kayak di sini contohnya memilih white dan Maka muncul warna white. ya Ya, seperti pada objek. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih. Tapi ini kelompok yang terakhir, kelompok yang akan menunjukkan bagaimana mereka membuat aplikasinya. Mau yang AM dulu, augmented reality dulu, atau mau yang crack sampai dulu? Augmented reality. Oke, augmented reality dulu. Boleh nggak? Itu ada kontak WA ke saya nggak? Kontak ke saya coba. Ya. Oke, gini aja. Silakan tunjukkan bagaimana Anda menggunakan aplikasi untuk augmented reality yang tadi, ya. Saya bikin dulu. Nah, ini augmented reality nih, ya. Kalau kita balikin lagi ke asli ini, kayak gini ya. Sudah bisa belum ya? Ini aja. Nih, AM kasih tahu dulu. Teman-teman, kalau kalian udah jadi seperti ini, tinggal klik bagian sebelah sini, Air Vision. Setelah itu goyangkan HP kalian seperti ini. Nanti tinggal simpan objeknya seperti ini. Untuk objeknya ada di sini. Oh, objeknya ada di sini. Kalau misalnya mau diulangi, Bisa. bisa. Kalau mau diulangi, ada sebelah kiri yang simbolnya putaran. Silakan cari dulu-dulunya dulu. Berapa? Ya, kalau udah pencet begitu. Ya, udah. Posisinya apa? Putar-putar. Nah. Itu udah masuk. Iya. Masuk ya? Udah. Oke. Bakar. Kelar. Bandung. Ya, sok. Ya, tolong tunjukkan. Kelompok ini. Nah, ini. Silakan. Nah, sok. Ya, bisa dilihat ya. Pertama-tama goyangkan layar kalian sampai ada warna biru-biru seperti ini. Lalu please your object pencet yang warna biru ini. Kalau misalnya mau disesuaikan gambarnya, putar yang tanda panah yang di pinggir. Sesuaiin aja gimana kelihatannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita udah Ini ya seakan-akan aja lihat kondisi realnya, oh kotaknya segini nih gedenya ya. Ya, itu jadi menyesuaikan tempatnya, oh cukup untuk ditaruh di bagian situ ya. Augmented reality itu seperti itu maksudnya ya, membuat benda-benda agar terlihat seperti nyata ya ukurannya. Kalau di sini dia ukurannya nyata gitu ya. Plan design. Oke, ini yang augmented reality. Oke, sekarang yang
prakteknya gimana kemarin? Ya. Aplikasinya sih Pakai Wikipedia Pak. iya, tunjukin di situ. Boleh. Langsung ya. Buka Chrome-nya gitu. Ya. Iya. Pertama-tama saya akan mulai menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Caranya Open filenya. filenya gimana? Kalian ngambil yang mana, Pi? Di mana? Ngambil dari mana filenya? Filenya diambil dari, bisa di-download dari Google website Wikipedia. Coba tunjukin website-nya. Oh, website. Yes. Nah, Kira mana kira? ya. Di sini gimana jelasin? Ya, di sini. Kasih nih. Ini jelasin nih. Oke, sambil jelasin nih. Oke, sambil jelasin. Ya searching dulu Wikipedia. Picture. Terus Websitenya tampil di paling yang atas Pak, oh ya. yang versi 10.3.5. Oke. Lanjut. Buka websitenya. Download ini. Di sini mohon maaf ada iklan. Iya, terus Unduh. Ini saya singkat aja ya Pak. ya mulai. Pokoknya di sini downloadnya yang paling atas, unduh LP installer. Nah nanti kalau udah diinstal akan muncul unduh aplikasi Wikipedia. Ya, terus Setelah diunduh tinggal tunggu beberapa detik gimana sinyal. Jadi saya aplikasinya sudah terinstall. kalau ini dia bawa iklan nggak? Apa? Bawa iklan nggak? Enggak sih kayaknya. Nah setelah diinstal, lalu buka aplikasinya. Ya. Sediakan izin yang diperlukan. Untuk izin sendiri jangan izinkan lokasi, jangan izinkan telepon, izinkan file, lalu izinkan akses semua file. Ya. Tinggal tunggu kalau sudah itu. Itu langsung dia. Apa? Langsung apa pilih? Nah, di sini. Nah, di sini gimana Pak? Aplikasinya udah di mode terus Pilih. ya mirip seperti ini. Nah, sudah di tampilan ini cari aplikasi Moblo. Pilih lagi aja. Ketiknya harus disamain biar gerakannya juga sama. Nah, tab Moblo, lalu di sini muncul beberapa opsi. Pilih sajian penambal dan pilih aplikasi yang dibuat ulang untuk pembelian di dalam aplikasi dan rekayasa legal. Karena aplikasi HP ini udah ter-track, jadi Keterangannya beda ya. ya Oke, sip. Terima kasih ya. tinggal dihapus lalu install yang tracknya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya untuk kelompok 1 sebagai penutup. Sudah lengkap apa yang disampaikannya dari augmented reality sampai dengan ya bagaimana kita mengunduh aplikasi tanpa harus membayar ya.
untuk mendapatkan premium full service ya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan evaluasi dulu nih terhadap masing-masing kelompok ya. Tolong disebutkan apa yang sudah dijawab ya di lembar kerja kalian. Jadi di sana ada esai, saya langsung ke esai. Ya, coba dilihat dulu esainya. Nah, saya mau mendengar jawaban dari masing-masing kelompok ya. Di LKPD yang esai ya. Ya, LKPD esai. Silakan untuk LKPD esai disebutkan jawabannya untuk esai nomor 1 dari kelompok 5. Silakan disebutkan saja perwakilan. Berdiri sambil berdiri. Satu orang aja. Nomor 1 ya, silakan. Nomor 1. Pertama itu pertanyaannya di nomor 1 itu jelaskan keunggulan dalam menggunakan aplikasi Moblo dalam memiset. Yang pertama itu dapat menghasilkan data cutting list. Terus untuk yang kedua dapat menghasilkan gambar 2D dan juga 3D. Lanjut yang ketiga dapat memberikan gambar objek nyata dengan menggunakan VR atau virtual reality. Oke, sip. Betul ya? Betul. Oke. Memang kita sudah tunjukkan tadi di presentasi sebelumnya keunggulan dari aplikasi Moblo diantaranya membuat gambar berdimensi, 3 dimensi, dan augmented reality-nya ya untuk mendapatkan hasil gambaran nyatanya. Saya ingin membanding dari jawaban kelompok 1, saya akan ke kelompok 2. Kelompok 1 gimana jawabannya? Nomor 1 pertanyaan ini Sebutin lagi. Pertanyaan nomor 1, jelaskan keunggulan dalam menggunakan aplikasi Moblo dalam memiset. Kemudahan yang didapat dengan cara menggunakan barang yang ada seperti handphone. Dan yang kedua, aplikasinya juga mudah digunakan dan bisa dipercaya juga. Sama yang ketiga, dapat memberikan gambaran virtual reality. Oke, terima kasih sama ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan nomor 2, kelompok 3. Kemudian bentuk bagian-bagian yang ada pada materi nomor 3 Pak. Untuk bagiannya ada ambang vertikal, ambang horizontal, tiang vertikal, tiang panel, dan tiang pintu. Ya, bagus. Oke, ada semuanya ya? Ada. Oke, saya kembalinya untuk kelompok 4. 4 ya? Nah, sama 2. Sebutkan untuk bagian-bagian yang ada pada masing-masing kotak P3K. Yang pertama ada ambang horizontal, tiang vertikal, tank panel, dan daun pintu. Oke, sip. Dan merupakan apa jawaban dari kelompok 3. Terima kasih. Sekarang kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Ya, langsung pertanyaannya jawab. Sebutkan dulu, terus jawab. Apakah kelemahan aplikasi Moblo? Pertama, kelemahan aplikasi Moblo untuk fitur augmented reality tidak bisa diakses dengan perangkat yang kompatibelnya kurang dari OS yang sudah ditentukan oleh aplikasi itu sendiri. Yang kedua, saat kita memindahkan objek itu harus satu persatu, misalnya meja sini, aksesoris masih sedikit lah. Nah, yang kedua.
Oke, bagus. Ini sangat menggaris sekali ya. Apa yang ada di aplikasi Moodle. Yang terakhir sampai belum? Oh ya, udah selesai. Kalau itu kelompok ini udah bagus ya. Mantap. Grafiknya. Sekarang saya akan memberikan evaluasi tentang pembelajaran ini. Mohon untuk lihat grup kelasnya. Saya akan membagikan link untuk Anda semuanya di sini. Linknya silahkan ini refleksi ya pembelajaran kita, karena setiap pembelajaran itu saya perlu masukan dari Anda supaya pembelajaran kita akan lebih baik di yang akan datang ya. Ya, silakan diklik linknya. Saya sudah kirim di sini linknya. Ya, bisa kelihatan? Di HP Anda. Silakan tinggal diklik. Ya, masukan. Betul. Masukan untuk pembelajaran ini, dan apa yang merasa Anda masih kurang gitu ya dalam pembelajaran ini. Tolong selesaikan sampai selesai ya. Itu ada beberapa tahapan. Berikutnya. Ya, nanti dia munculnya seperti ini. Jurnal refleksi. Ya. Hari ini saya praktek atau menggunakan aplikasi apa gitu ya. Kemudian aplikasi atau alat yang paling menarik dalam praktik penggunaan pada saat Anda praktek apa? Nah, aplikasi atau alat yang sangat membutuhkan kewaspadaan dan konsentrasi tinggi dalam penggunaannya. Kemudian saya percaya diri ketika praktik pembuatan gambar atau pembuatan kotak P3K pada saat apa? Kalau kita kan masih menggambar ya. Jadi prakteknya apa? Yakin bisa membuat desain ya, misalnya gitu. Selanjutnya saya ingin mendesain atau menggunakan alat tangan listrik lain contohnya. Berarti Anda ingin mendesain apa lagi nih selain kotak P3K? Bisa. Mau bikin kitchen set di rumah bisa. Anda kalau misalnya modal pengen bikin kitchen set gitu, tinggal di mana modalnya? Tinggal modalnya meteran, dipas-pasin ukurannya berapa? Udah gitu doang, dipas-pasin sama ruangan Anda. Nanti digambarin di HP jadi aplikasi Moodle seperti itu ya. Satu bagian proses desain atau pembuatan kotak P3K yang ingin diperbaiki. Apa kira-kira yang ingin Anda perbaiki ketika dalam pendesainan? Saya kurang mahir nih ya. Misalnya saya kurang mahir pada saat rotasinya Pak. Ya. Bikin rotasinya tuh yang kadang bingung atau menyambungkan antara rem misalnya gitu. Itu bisa oleh Anda ya. Nanti ke berikutnya seperti itu semuanya ya. Dan nanti ada poin yang paling besar angka 4 gitu ya. Sampai yang nomor 1 apa yang kurang. Apakah sudah selesai mengisi semuanya? Oke, silakan.
sampai ke submit ya. Ada kesulitan mengisinya? Oke. Ya, jangan lupa kita akan berlanjut kepada pembelajaran selanjutnya, yaitu membuat bendanya. Maka dari itu nanti kita akan bertemu di semester depan. Jangan lupa untuk membawa peralatan. Yang terutama adalah seragam praktek, ya. Karena setelah Anda mendesain, Anda akan membuatnya. Nanti kita akan menggunakan alat-alat tangan listrik, ya. Sudah? Sudah submit? Belum. Submit apa Pak? Submit. Upload ya. Terupload ya. Oke, sudah semuanya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau itu, ini adalah penutup dari saya. Saya alhamdulillah telah menuntaskan pembelajaran Moblo ini sampai evaluasinya. Semoga apa yang Anda sudah dapatkan, Anda bisa kembangkan terus di manapun, di rumah Anda, di kantor Anda kalau Anda kerja, ya. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk Anda, bisa diterima di industri, ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, saya persilahkan untuk KM atau yang mewakilinya untuk berdoa, memimpin teman-temannya, dan mungkin ini bisa menjadi kegiatan kita. Setelah ini Anda bisa boleh pulang, ya. Silakan disiapkan oleh perwakilan. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan.